Kita kalau betul-betul ingin menjalankan politik bebas aktif, harus presidennya harus seperti Bung Karno. Kalau betul kita bebas aktif, presidennya harus tegas, berani, cakap. Kalau bahasa Arabnya begini Pak Wisnu, ayyakuna aliman, syuja'an, zahidan, saliman. Cakap, berilmu, zahid, tidak tamak, tidak rakus, bersih, syuja', berani, saliman, sempurna. Itu pemimpin seperti itu baru bisa menjalankan politik bebas aktif. Peningkatan ikhtiar pembangunan fisik menjadi syahrul jihad. Pengembangan sumber daya manusia dan intelektual, syahrul ijtihad. Dan penguatan mental spiritual, syahrul mujahadah. Bagi kita semua, sehingga kehidupan bangsa-bangsa dan peradaban dunia ke depan dapat menjadi lebih baik, lebih damai dan lebih maslahat. Kebersamaan dan kerjasama Indonesia Tiongkok yang memiliki akar sejarah dan ikatan spiritual kuat harus diorkestrasi agar mampu menciptakan masa depan bersama yang lebih baik. Kolaborasi, interkoneksi dan konvergensi Indonesia Tiongkok harus diperkuat dan dilanggengkan. Hubungan rakyat Indonesia Tiongkok, people to people, harus dipererat dalam persaudaraan dan kekeluargaan. Kerjasama komunitas bisnis Indonesia Tiongkok, business to business, harus lebih diintensifkan secara saling menguntungkan. Kolaborasi dunia pendidikan Indonesia Tiongkok harus dimasifkan. Demikian halnya kemitraan antar pemerintah harus dibangun lebih kokoh dan bervisi futuristik, sehingga Indonesia dan Tiongkok dapat melebur menyatu bagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Sudah saatnya Bapak Ibu sekalian, prasyarat utama untuk membangun peradaban dunia yang lebih baik, diperlukan keberadaan orang-orang saleh dan muslih, orang baik dan yang memperbaiki. Orang baik saja belum bisa bermanfaat, tapi kalau orang baik dan memperbaiki, itu baru bermanfaat. Dan mulailah itu ada pro kontra. Nabi Muhammad ketika menjadi orang baik, semua orang senang. Begitu menjadi orang yang memperbaiki, terjadi pro kontra. Diperlukan kehadiran kuasa negara melalui regulasi dan penyelenggara negara serta aktor yang lebih memihak pada keseimbangan antara kepentingan people, planet, peace, partnership, dan profit. Demikian halnya diperlukan dan non-state aktor, organisasi-organisasi masyarakat yang mampu menjadi konsolidator dan kontrol sosial yang kritis, konstruktif, dan bertanggung jawab. Alhamdulillah di Indonesia ada ormas-ormas Islam ini. Alhamdulillah. Kita lihat di Timur Tengah tidak ada. Maka ketika terjadi konflik, tidak ada pihak yang bisa menjadi penengah. Di sana masih ada kesukuan yang sangat kental, yang sangat fanatik, kesukuan. Nah, ketika ada tamu Ansor, gerakan pemuda Ansor bertamu ke Saudi Arabia, ingin jumpa dengan pemuda Saudi, yang nggak ada, yang nggak ada, ada kesebelasan, ada. Peradaban hanya akan terus berkembang bila thaqafah dan hadarah, ilmu pengetahuan dan budaya dijunjung tinggi dan dibarengi akhlak mulia warga bangsanya. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa innahum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang mengangkat martabat bangsa bukan agama, bukan, budaya. Kalau saya contohkan, Afghanistan 100% muslim, budayanya hancur, tidak bermartabat. Jepang agamanya gak jelas, agama lokal lah, agama animis, tapi budayanya maju, bermartabat. Jadi martabat bangsa tergantung budayanya, bukan agamanya.
Kendati spiritualitas harus terpasang agar mampu memanusiakan manusia secara utuh dan menjadikan manusia tidak rakus dan tidak egois. Di sisi lain, visi kemajuan, visi perdamaian, dan visi kemaslahatan harus menjadi pilar utama yang dapat menyangga kehidupan, agar generasi masa depan masih dapat menikmati indahnya kehidupan. Tapi ya inilah yang kadang membuat kita pesimis melihat keadaan sekarang ini, buat kita pesimis. Sama dengan Pak Mahfud lah, Mahfud lagi pesimis itu. Kemana kita mata memandang sudah ada korupsi, ada penyimpangan, ada pelanggaran. Kemana aja mata kita memandang, di situ ada korupsi, ada penyimpangan, dan pelanggaran. Ini yang terjadi di bumi Pancasila ya Pak Wisnu. Dengan berat hati saya mengatakan ini. Bapak Ibu sekalian, dunia tengah berada pada ancaman bencana ekologis yang mengerikan. Fenomena perubahan iklim, overeksploitasi sumber daya alam, ledakan jumlah penduduk yang sangat membebani ekosistem bumi, dan penyalahgunaan rekayasa teknologi yang menciptakan bencana buatan dan menjadi sebagai senjata baru sangat mengancam masa depan peradaban. Ini harus segera dihentikan. Kebijakan yang pro lingkungan dan berbagai upaya penggalangan kesiapsiagaan seluruh stakeholder warga dunia harus disegerakan. Ini selaras dengan perintah Al-Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat rusak di muka bumi ini. Ini pesan Al-Quran. Tuhan sudah menciptakan bumi yang mapan, damai, nyaman. Manusialah yang menciptakan kerusakan di muka bumi ini. Contoh yang paling gampang, sampah plastik. Bagaimana sampah plastik itu? Indonesia juara kedua. Di dunia juara kedua. Nomor 1 Tiongkok ya. Sampah plastik nomor 1 Tiongkok. Nomor 2 Indonesia. Ini ancaman, ini tantangan. Krisis energi tengah melanda dunia. Kelangkaan pasokan dan harga energi fosil yang semakin tidak terjangkau serta merusak lingkungan adalah problem yang harus segera disolusikan. Bila kondisi ini terus dibiarkan, akan memicu berkembangnya krisis multidimensi. Sementara itu, energi surya sebagai sumber energi yang tidak terbatas yang dianugerahkan oleh Allah, oleh Tuhan, dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk menyelamatkan dunia. Kini saatnya kita harus segera bergerak bersama menuju optimalisasi energi surya, tidak boleh terlambat. Dunia masuki baru teknologi informasi. Transformasi digital telah menjadi bagian yang tak terelakkan. Semua harus berubah untuk menyesuaikan tren digital. Meski belum maksimal, sejak Mei tahun 2021, jaringan seluler 5G telah beroperasi di Indonesia. Internasional potensi dan jejaring interkoneksi potensi dan jejaring digital Indonesia di dalam dan luar negeri menjadi kebutuhan dan keniscayaan. Kehadiran 5G dan ekosistemnya diharapkan mampu meningkatkan pelayanan komunikasi antar manusia, mampu mengintegrasikan jaringan manusia dengan mesin, dan juga mampu memperkuat jaringan komunikasi mesin dengan mesin sesuai dengan kebutuhan zaman. Dunia membutuhkan terwujudnya peradaban ekologis, ecological civilization. Bangsa-bangsa di seluruh dunia sedang bergerak menuju fase ini seiring dengan ekstrimnya kerusakan bumi. Hal tersebut senada dengan pernyataan Presiden Xi Jinping yang menyebutnya sebagai ecological civilization adalah kekuatan kini dan keunggulan masa mendatang. Dan yang paling luar biasa adalah Presiden Xi Jinping mampu mempertemukan antara pemimpin Iran dan pemimpin Saudi Arabia. Bukan Presiden Mesir, bukan Presiden Indonesia, tapi Presiden RRC yang mampu mempertemukan dua musuh bebuyutan itu. Permusuhan antara Iran dan Saudi itu kompleks. Teologi antara Syiah dan Wahabi, politik, juga di belakangnya mbahnya itu yang paling berkuasa di dunia itulah, gitu. Dan di belakangnya itu, mbah yang paling kuasa itulah. Tapi berani sudah Saudi sudah berani
agak renggang, agak menjauh dari mbahnya itu, sehingga sejak mulai Raja Abdullah, raja pertama yang berkunjung, 2 kali saya LPOI mengadakan pertemuan BBM, ketuanya nggak pernah datang tuh, direkturnya selalu yang datang yang nggak bertanggung jawab. Falyanzuri insanu ila ta'ami. Al-Quran berpesan, ketika kita akan makan, lihatlah apa yang kita makan. Cermati dulu apa yang kita makan, jangan asal masuk. Segera beralih kepada tradisional medicine yang ramah terhadap lingkungan serta aman bagi manusia, sehingga pada saatnya upaya pengembangan pengobatan tradisional yang selaras dengan upaya pewujudan peradaban ekologis dapat segera tercapai. Di RRC saya saksikan sendiri combine antara pengobatan medikal dan pengobatan tradisional di rumah sakit besar. Saya saksikan sendiri dengan Pak Bina ketika saya berkunjung ke apa itu rumah sakit, lupa nama. Mendasar pada strategitas hubungan Indonesia Tiongkok dan melihat potensi sumber daya alam, sumber daya energi matahari, sumber daya digital dan sumber daya hayati yang dimiliki kedua negara ini, Lembaga Persahabatan Ormas Islam dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan mendesak pemerintah Indonesia dan Tiongkok untuk segera mewujudkan cita-cita pengembangan peradaban yang ekologis, yang lebih maju dan lebih baik. LPOI, LPOK mengusulkan inisiasi program bersama pengembangan solar cell, optimalisasi teknologi digital, dan pengembangan tradisional medicine. Hal ini didedikasikan sebagai sarana bersama untuk memajukan peradaban dan mengentaskan kemiskinan masyarakat. Harus dikomandoi oleh RRC dan Indonesia ini. Semua tanaman-tanaman Indonesia mengandung keistimewaan, mengandung apa? Kalau kita khasiat apa? Manfaedah yang luar biasa. Yang di luar negeri nggak ada. Kumis kucing, bunga merah untuk menghancurkan batu di ginjal. Antara lain itu contohnya itu. Dan banyak lagi semua tanaman di Indonesia ini. Semua mengandung faedah medicine yang luar biasa. Setuju sekali, saya dukung kalau ada gerakan yang memperkuat gerakan ini antara Tiongkok dan Indonesia membangun tradisional medicine. Jadi di RT itu teknologi semakin maju, tapi tradisional tidak ditinggalkan. Budaya tradisional tidak ditinggalkan. Tapi teknologi semakin maju. Kalau di Indonesia seperti Bali ya, Bali begitu Pak ya. Bali begitu. Walaupun kebanjiran orang bule, orang pelancong, tapi orang Bali tetap memegang budaya tradisi yang sangat kuat. Itu luar biasa Bali. Kekuatan ormas-ormas Islam dan ormas-ormas keagamaan di Indonesia dengan jejaring ekosistem dan komunitas yang dimilikinya adalah potensi yang dapat dioptimalkan untuk membangun peradaban ekologis, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan membangun interkoneksi Indonesia Tiongkok dalam bisnis, pendidikan, sosial, budaya, serta terpadu dan berkelanjutan. LPOI dan LPOK mengapresiasi inisiasi pemerintah Tiongkok yang melakukan inisiasi islah, mendamaikan dan merajut kooperasi antara Saudi Arabia dan Iran. Ini adalah jariah ini. Apa jariah itu apa? Sumbangsih yang sangat luar biasa, yang pahalanya akan terus sampai hari kiamat barangkali. Dulu ketika Presiden Anwar Sadat Mesir mencoba, tapi gagal. Dulu Presiden Anwar Sadat berwibawa juga orangnya, orang berwibawa dan tapi gagal. Indonesia pun pernah ketika menlunya Hasan Wirayudaya ingin menengah-nengahan antara Iran dan Saudi. Wah, gagal. Sama sekali nggak berhasil. Presiden Cina bisa. Itu kan. Itu obatnya apa itu? Jimatnya apa itu jimatnya? Dominasi oligarki global dan kolonialisasi barat atas Asia sudah saatnya berakhir.
dominasi Barat dengan sistem oligarki global harus segera berakhir. Asia harus bangkit dan menjadi global player serta memimpin dunia. Keberadaan Tiongkok sebagai negara yang maju, berdaya, dan memiliki berbagai keunggulan kompetitif secara global dapat menjadi mercusuar Asia dan memimpin Asia untuk menjadi kekuatan peradaban yang lebih baik dan lebih luar biasa. Orkestrasi mata uang bersama negara-negara Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan menjadi harapan baru bagi bangsa-bangsa Asia Afrika. Hal ini selaras dengan cita-cita yang dahulu pernah dirintis oleh Presiden Soekarno dalam konferensi Asia Afrika. Strategitas positioning Indonesia Tiongkok secara geopolitik, geoekonomi, geostrategi yang dapat menjadi modal utama untuk bersama-sama membangun kesatuan visi dan gerakan bersama menuju masa depan yang lebih baik. Ke depan, seluruh stakeholders kedua bangsa harus terhubung secara individual maupun komunal agar mampu bersama-sama menangkal berbagai ancaman dan serangan yang mungkin dan atau telah terjadi. Dan pada akhirnya relasi Indonesia-Tiongkok diharapkan mampu menjadi penyangga perdamaian dunia menuju tatanan global yang lebih baik, lebih beradab, dan saling menguntungkan. Dan alhamdulillah sampai saat ini sikap Tiongkok terhadap kemerdekaan Palestina tidak pernah surut. Di PBB, Tiongkok selalu berpihak pada kemerdekaan bangsa Palestina. Dulu orang pertama kali, orang luar negeri yang pertama kali mengucapkan selamat atas proklamasi 1745 kepada Bung Karno adalah Sayyid Amin Al-Husaini, Mufti Palestina. Baru Mesir, nomor 2 Mesir, pertama Palestina dulu. Nah, maka kita harus jelas, sikap kita harus jelas. Bung Karno dulu sangat tegas anti Israel. Maka beliau mengadakan apa? Ganevo ya. Ganevo. Untuk apa? Iya, untuk menyaingi apa? Menyaingi apa? Yang di sana ada Israelnya lah. Bung Karno bikin Ganevo yang tanpa Israel. Luar biasa. Kita kalau betul-betul ingin menjalankan politik bebas aktif, harus presidennya harus seperti Bung Karno. Kalau betul kita bebas aktif.